Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Davika TV, berjumpa bersama Puspita. Kali ini di program Ramadan Sehat. Sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Dan tentunya untuk di edisi kali ini spesial banget nih ya. Kita bakal ngebahas tentang tetap sehat di bulan Ramadan. Tentunya di sini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Dokter Cika. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Dok. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Dok, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu tetap sehat di bulan Ramadan. Karena kita tahu nih Dok ya, selama bulan Ramadan ini kita itu pasti tubuh kita terkena dehidrasi, lalu juga aktivitas yang kurang pas ya, karena tubuh ini sangat minim untuk pemasukan energi. Nah itu bagaimana sih Dok untuk kita sebagai mungkin umat muslim ya, agar tetap menjaga kesehatan nih di bulan Ramadan? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya pemirsa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Davika TV, mudah-mudahan luar biasa sehat semua. Perkenalkan saya Dr. Chandrika. Di sini saya akan sedikit membahas ya sama Mbak Ayu terkait dengan tips sehat ya Mbak Ayu ya selama di bulan Ramadan. Oke, yang paling utama Mbak Ayu, sebenarnya benar yang tadi udah dikatakan sama Mbak Ayu, bahwasanya memang pada masa kita lagi puasa itu asupan sangat minim ya. Benar. Cuma memang perlu dipahami juga nih pemirsa Davika TV, bahwa puasa itu tidak serta-merta menghilangkan energi atau menghilangkan asupan. Justru sebenarnya pada fase puasa itu memang betul ada resiko seperti dehidrasi ya, atau mungkin kelelahan, lemas ya. Tapi resiko-resiko itu sebetulnya bisa kita kurangi dengan saat sahurnya itu dioptimalkan. Oke, baik. Jadi yang paling utama memang jangan pernah skip sahur. Itu mungkin bisa jadi tips ya. Jadi jangan pernah skip sahur. Selain memang sahur itu juga adalah sunnah ya Mbak ya. Benar sekali. Jadi sunnah, selain itu juga memang disitulah nanti kita akan banyak menyimpan energi. Untuk sahur sendiri mungkin bisa yang saya anjurkan, bisa yang kalau mau karbohidrat boleh karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks itu contohnya seperti beras merah, atau kita bisa juga pakai ubi jalar. Terus ada lagi oatmeal ya, seperti itu tuh termasuk karbohidrat yang kompleks, artinya dia tuh butuh waktu lama untuk dicerna. Selain karbohidrat yang kompleks, mungkin kita juga bisa pakai protein ya, protein yang rendah lemak. Jadi kalau mau makan daging, daging tanpa lemak, atau telur yang paling mudah didapat ya. Nah terus bisa juga selain itu yang pasti cairan ya, air udah pasti ya. Air dalam 24 jam itu kan paling nggak kita minum 8 gelas per hari ya. Mungkin bisa saya jadikan tips juga nih, dalam 8 gelas itu kan kita makan cuma bisa sahur dan buka ya. Sahur, buka, sama diantaranya sahur dan buka itu biasanya ada pola namanya 2-4-2. 2-4-2. Jadi 2 gelas saat sahur, terus 4 gelas di antara sahur sampai di antara waktu berbuka sampai ketemu sahur lagi, terus 2 gelas lagi di saat berbuka puasa. Jadi tetap walaupun kita dalam waktu yang puasa, 8 gelas per harinya tetap terpenuhi. Ya itu bisa juga. Nah selain daripada itu, mungkin memang kalau untuk aktivitas ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas itu justru disarankan kita lebih beraktivitas pada saat berpuasa. Karena kalau kita tidak melakukan aktivitas sama sekali, kayak kita full bed rest gitu ya, itu biasanya malah bikin badan terasa lebih lemas. Terus kayak nggak bertenaga, nggak bersemangat gitu ya menghadapi puasa. Sedangkan kan kita kalau saat berpuasa tuh pasti juga aktivitas yang lain tidak mungkin libur ya, tetap harus ada gitu ya. Paling hanya di aktivitas fisiknya aja yang agak dikurangi. Olahraga tetap boleh. Mungkin, ya, tapi terbatas ya, nggak semua jenis olahraga. Kayak mungkin kalau jogging-jogging ringan masih bisa, yang kalau udah terbiasa lari. Atau boleh juga yang nggak terbiasa terus pengen olahraga, boleh coba yoga. Atau pilates. Berarti olahraga yang ringan ya Dok? Betul ya, jadi yang nggak kardio banget, tapi tetap bisa keluar keringat gitu ya. Jadi keluar keringat juga kan keringatnya nggak bisa banyak ya. Benar. Karena kan kita juga kalau terlalu keluar keringat banyak juga, ya itu tadi bisa jadi lemes juga, bisa jadi dehidrasi. Kurang lebihnya gitu kayaknya ya Mbak. Luar biasa sekali. Ini harus diterapin nih 2-4-2 ya Dok ya. Iya benar. Itu tentang agar kita selalu terhidrasi juga. Iya benar. Dok, sebenarnya ini puasa ini bakal mempengaruhi nggak sih di tubuh kita secara umum nih, seperti banyak sekali keluhan-keluhan seperti
sakit kepala. Itu wajar nggak sih dok sebenarnya? Wajar banget untuk orang yang memang misalkan kita tidak terbiasa berpuasa ya kan, mayoritas kita walaupun kita muslim tapi mayoritas biasanya kan puasa paling hanya di Ramadan yang full ya, sisanya kan ada ya yang mau Senin Kamis atau enggak. Cuman memang seperti itu tadi, itu adalah resiko daripada berpuasa. Sebetulnya kan tadi pada saat kita puasa lebih baik ya untuk ke tubuh itu sebenarnya baik, karena ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, puasa itu bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, puasa itu juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi tubuh kita ini Mbak, kan kita punya namanya hormon insulin ya. Biasanya kalau orang dengan kadar gula tinggi, kayak orang diabetes mellitus, itu dia punya kadar hormon insulinnya antara dua nih. Bisa kadar hormon insulinnya yang memang rendah, jadi produksinya yang menurun, atau yang kedua adalah sensitivitas terhadap hormon itu yang menurun. Artinya gimana kalau sensitivitas itu artinya tubuh kita tidak merespon dengan insulin itu dengan optimal. Jadi pada saat gula tinggi dalam tubuh itu tidak bisa terserap secara optimal, tidak bisa semuanya terserap ke dalam sel. Jadi kalau misalkan orang dengan diabetes dengan sensitivitas insulin yang rendah, itu juga bisa menurunkan asupan daripada glukosa atau daripada gula di dalam darah. Nah, pada saat kita puasa itu melatih sel kita untuk bisa balik sensitif lagi tuh sama si insulin gitu. Bisa bikin sel-sel kita itu lebih responsif terhadap si insulinnya gitu. Jadi sebenarnya memang benar tadi yang kayak lemes dan pusing itu ya. Itu memang kan karena kadar gulanya yang menurun secara mendadak ya. Seperti itu. Tapi itu baik sekali untuk tubuh ya dok? Sebenarnya bagus banget. Puasa tuh bagus banget. Waduh keren. Oke dok, tentunya kita bakal balik lagi ya. Baiklah pemirsa Davika TV, Ayu akan kembali lagi dengan pembahasan kita yang menarik, yaitu tetap sehat di bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Sehat. Ya baiklah pemirsa Davika TV, masih bersama Ibu Puspita di program Ramadan Sehat, sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Dan tentunya ya kita telah membahas tadi beberapa makanan nih ya, spill dikit ya sama dokternya. Apa saja sih yang dikonsumsi saat sahur? Nah kita bakal merinci nih. Oke dok, sebaiknya kita ini mengkonsumsi makanan apa sih agar puasa kita itu lebih bertenaga? Oke, baik, makasih Mbak Ayu ya. Jadi sebetulnya memang untuk makanan yang sahur, sebenarnya tadi udah sedikit ya dibahas ya, tapi ini mungkin kita akan lebih fokus lagi. Untuk makanan yang sahur itu yang pertama pastikan untuk karbohidrat yang kompleks ya. Pemirsa Davika TV bisa menggunakan beras merah atau ubi jalar atau mungkin bisa juga dengan oatmeal. Itu termasuk salah beberapa contoh untuk karbohidrat kompleks. Selain daripada itu, yang kedua untuk protein, pastikan protein yang rendah lemak ya. Jadi jangan tercampur, kadang-kadang daging itu kan kecampur ya Mbak, antara yang daging otot sama yang lemaknya. Nah pastikan yang lemaknya itu terbuang. Jadi kita makan fokus di dagingnya aja, atau lebih aman mungkin seperti telur ya. Kemudian yang ketiga, batasi minuman-minuman manis ya. Jadi minuman manis dan lemak tinggi itu membuat tubuh kita lebih cepat lapar dan lebih cepat kehilangan energi. Karena mencernanya lebih sulit untuk makanan yang berlemak ini, karena dia mencernanya lebih sulit, jadi kita akan butuh energi lebih banyak untuk mencernanya. Akibatnya jadi energi yang harusnya kita bisa gunakan untuk beraktivitas malah untuk mencerna makanan itu sendiri. Dan itu menjadi kita lebih cepat lapar juga gitu, tidak tahan lama untuk laparnya. Dan yang pasti adalah air ya. Untuk air yaitu tadi 242 ya, 8 gelas per hari itu tetap harus walaupun dalam kondisi kita berpuasa. Oke, seperti itu sih Kak ya. Kalau untuk makanan yang paling penting sih
hindari makanan yang berlemak, makanan manis ya, goreng-gorengan ya. Selain selain dia juga mencernanya sulit, itu tuh cepat untuk meningkatkan kadar gula. Jadi langsung cepat gitu. Kayak kalau itu kita namanya ada lonjakan gula atau istilahnya kan kita dari kondisi low sugar ya. Jadi rendah gula, tiba-tiba makan manis langsung naik gitu. Langsung naik. Nah, kayak kondisi seperti itu tuh juga bisa bikin tubuh kita itu nggak stabil. Jadi kalau memang kita mau makanan manis itu bertahap, kayak dikit-dikit gitu. Jangan kadang-kadang kita kalau buka puasa apa sih yang dicari pertama? Pasti kan sirup-sirupan ya, terus goreng-gorengan ya. Bener, jadi manisnya manis banget, minyaknya ekstra minyak gitu. Nah, itu bener-bener yang kompleks, makanya mungkin boleh deh Mbak pasti ngerasain juga kalau pada saat kita puasa itu bukannya berat turun malah naik. Karena itu, jadi itu malah bikin penumpukan lemak di tubuh kita, kondisi yang tidak stabil itu. Jadi si tubuh kita belum siap untuk memetabolisme si zat itu, tapi kita makannya udah langsung kayak gitu. Akhirnya dia terdeposit lah. Sering banget kan kayak kalau kita habis buka puasa itu malah lemes, ngantuk, boro-boro mau terawehan ya, kadang-kadang mau sholat maghrib aja udah gitu kan. Aduh, kekenyangan udah nih begah duluan. Nah, yang kayak gitu-gitu memang sering terjadi ketika saat buka puasa. Yang kita langsung masukin adalah yaitu tadi kayak gorengan, sirup-sirup yang terlalu manis. Makanya memang disunahkan dan dianjurkan banget untuk makan kayak kurma dulu ya, atau buah-buahan nih boleh yang manis, tapi dia manisnya tuh alami gitu, nggak langsung dari gula banget. Paling kayak gitu sih Kak, kurang lebihnya ya. Oke, keren banget ya Dok ya. Nah Dok, sekarang nih ya kan kita ini lagi puasa nih ya, posisinya. Olahraga apa sih Dok yang cocok nih untuk orang-orang yang lagi berpuasa kayak kita? Tadi sempat kesenggol dikit juga ya. Kalau yang udah biasa olahraga, mungkin dengan kondisi puasa nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Justru yang sering ini yang sulit ketika kita hari-harinya itu nggak olahraga. Nggak olahraga. Betul. Paling bisanya kayak yang ya tadi yoga, pilates. Kalau yang bingung gimana sih dokter caranya yoga gitu ya, masa ya harus ke sanggar? Nggak perlu ya. Sekarang kita punya media sosial ya, banyak YouTube, ya. Betul, bisa di sana dilihat bahwasanya ada yoga tuh kayak gimana, yang bisa di rumah, bahkan bisa pakai alat-alat yang kita punya di rumah. Bisa dipraktekin ya Dok ya di rumah. Bener banget. Dan teman-teman harus ingat kalau kita beraktivitas berolahraga ringan kayak gitu, ke tubuh itu penyerapan nutrisi gizi juga lebih optimal. Jadi bisa buat kita malah bukannya tambah haus, bukan tambah lemes, malah bikin kita tambah bersemangat dan bertenaga untuk menghadapi sampai nanti buka puasa. Sampai nanti puasa. Jadi bisa jogging-jogging kecil ya sekitaran rumah, nggak harus yang terlalu heboh, nggak usah sampai berapa kilometer, enggak ya. Yang penting tuh ada pergerakan dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa tadi yoga atau pilates. Atau bisa juga kalau memang yang suka senam boleh, tapi senamnya mungkin nggak yang aerobik ya, senam-senam yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan ya. Senam lansia nggak Dok? Boleh, senam jantung sehat, boleh ya. Sehat ya Dok ya. Nggak banyak loncat-loncat kan. Loncat-loncat akan santai ya Dok. Nah dan untuk olahraga itu sendiri Dok, itu baiknya nih dilakukan di kapan nih Dok? Sore kah, atau habis sahur kah, atau habis berbuka, atau bagaimana? Ada waktu paling optimal untuk kita sambil nunggu buka puasa. Biasanya ngapain? Nonton ya? Ngabuburit. Ngabuburit ya. 30 sampai 40 menit sebelum waktu buka puasa itu waktu yang sangat baik untuk kita olahraga. Betul, karena kita sudah istilahnya sel kita udah rest nih dari mulai awal kita sahur sampai kita buka puasa. Nah, 30-40 menit terakhir itu kan udah kayak nafas-nafas terakhir ya, gitu ya. Nah, tapi kalau pada saat itu kita gunakan untuk berolahraga, tubuh kita ini saat menerima makanan kita buka puasa, dia udah siap. Itu tadi aku bilang, jadi dia nggak kaget gitu. Kan seringnya tuh kita kaget nih, habis santai-santai tiba-tiba azan langsung minum makan, nggak karu-karuan ya, seringnya gitu. Aku juga ya. Tapi kalau sambil menunggu itu kita pakai untuk gerak, ya si sel-sel kita ini udah dalam kondisi siap untuk menerima nutrisi. Jadi apapun yang masuk itu tidak terdeposit, nggak cuma numpuk jadi lemak, tapi memang bisa terregenerasi juga menjadi energi untuk kita beraktivitas lagi. Itu sih Kak. Atau sering juga ada pertanyaan tuh yang kayak kapan sih misalkan kalau abis buka puasa kapan boleh aktivitas lagi? Itu sering ya kayak karena kan ya itu tadi seringnya orang habis buka puasa langsung lemes bawaannya kan. Langsung lemes. Nah, sebenarnya memang waktu yang paling optimal kalau habis buka puasa boleh 1 jam. 1 jam itu kita diemin dulu, 60 menit itu kita fokus misalkan untuk kayak
setelah makan paling kan sholat kayak gitu ya. Nah itu boleh tuh kalau emang harus aktivitas. Ada yang orang tipe yang kerjanya shift malam kayak gitu ya. Itu boleh sih lebih optimal di 1 jam setelah berbuka puasa. Itu aktivitasnya bisa lebih maksimal di situ. Oke dok, ngomongin soal aktivitas nih, tentunya kan banyak banget ya kesibukan ya. Kayak Ayu juga waktu itu sibuk banget nih sampai berpikir kalau kita minum minuman bersuplemen ataupun vitamin itu boleh nggak sih dok? Oke, jangan dijawab dulu lah dok. Oke, siap. Oke, baiklah pemirsa Ramadan Sehat tentunya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Ya baiklah pemirsa Davika TV masih bersama Ibu Puspita di program Ramadan Sehat, sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Dan masih ya dengan tema kita yaitu tetap sehat selama bulan Ramadan. Tentunya penasaran nih pasti ya pemirsa yang ada di rumah tentang suplemen apa sih yang dianjurkan atau yang dibolehkan nih untuk dikonsumsi saat bulan Ramadan. Oke, gimana nih dok tanggapannya? Oke. Kalau untuk suplemen udah pasti boleh ya, cuman memang harus ada beberapa suplemen yang hati-hati. Contohnya apa? Vitamin C. Vitamin C itu iritasi lambung. Jadi kalau misalkan teman-teman rutin konsumsi vitamin C, pastikan konsumsinya setelah makan. Yang pertama, yang kedua, pastikan cairannya harus banyak. Kenapa? Karena vitamin C itu larutnya ya dok. Diekskresi ya, bahasa kita ekskresi. Jadi kayak di prosesnya itu proses pengeluarannya lewat ginjal. Biasanya kalau teman-teman yang rutin minum vitamin C, pasti urinnya atau kencingnya tuh kuning banget. Kalau kuning banget berarti air putihnya masih kurang. Masih kurang ya gitu. Kalau orang normal tanpa minum vitamin C mungkin 8 gelas cukup. Mungkin teman-teman harus 10 sampai 12 gelas. Gitu ya. Karena jangan sampai vitamin C yang kita minum itu kan maunya untuk nutrisi ya. Tapi malah jadi mentoksifikasi. Jadi meracuni si ginjal kita sendiri. Itu yang jangan. Kemudian kalau yang dianjurkan vitamin B. Ya, vitamin B12 itu paling dianjurkan saat berpuasa. Zinc. Magnesium. Jadi elektrolit untuk pencernaan. Karena setiap kali kita berpuasa yang menerima dampak terbesarnya kan pasti organ pencernaan ya. Nah, sedangkan kalau untuk vitamin C itu lebih ke daya tahan tubuh gitu. Jadi sebetulnya boleh nggak dok? Boleh. Tapi jangan lupa untuk diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Gitu. Luar biasa sekali. Aduh, jadi nggak takut sih dok ya, karena ada itunya tadi ya, penangkalnya air putih. Harus pas ya. Oke, baik. Dok, kadangan kan ini ada nih pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah nih. Kadangan kalau lagi puasa tuh mentalnya agak gimana gitu. Kadangan senggol bacok ya. Ya siap. Iya, kadangan kan ada yang aduh stres nih, mana belum gajian, THR belum turun, ada THR nih. Jadi tuh kayak kan pikiran tuh agak pusing nih, apalagi ditambah dengan puasa. Nah itu bagaimana sih dok cara kita untuk mengelola stres tersebut? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya, karena ini juga banyak banget teman-teman saya yang selalu kalau lagi puasa terus dapat kerjaan jawabannya jangan ganggu, mood gue lagi senggol bacok gitu ya. Jadi jangan banget diganggu. Karena apa? Memang tubuh kita ketika kita kekurangan gula secara tiba-tiba ya. Karena kan biasanya ngopi pasti. Terus udah gitu apalagi kayak makan makanan yang manis pasti, ngemil-ngemil pasti. Tapi kalau puasa kan nggak bisa ya. Nah, sebetulnya itu bisa dikurangi dengan yang pertama memang karena memang kita lagi Ramadan juga, tingkatkan lebih ke lebih ke religius kita kayaknya ya. Jadi kita kesabaran lebih betul ya. Memang kan disitulah ujiannya ya kan. Salah satu ujiannya adalah di situ. Jadi memang kita justru fokuslah dengan ibadah kita. Kemudian yang kedua selain itu memang itu tadi
jangan saat sahur dan saat berbuka puasa jangan terlalu banyak makan manis. Karena kalau kita terlalu banyak makan manis, jadi tubuh kita tuh demanding terus, minta terus gitu. Ketika saat siang hari kita nggak ketemu manis sama sekali, jadinya emosi bawaannya. Karena kayak tubuh kita tuh kayak kalau kasarnya ngomong mungkin kayak sakau ya gitu. Jadi kayak butuh asupan gula. Sering dengar gitu kayak butuh asupan gula harus nih ada gitu. coklat nih, coklat. Padahal itu namanya kalau kita bilangnya short dopamin ya, jadi cuman untuk sementara aja. Dan efek jangka panjangnya tuh lebih berat sebenarnya daripada deh sementara kita happy, senang karena dapat gula itu tadi ya, perasaan lebih tenang, lebih bahagia. Tapi jangka panjangnya dia terdeposit di tubuh kita, terus sel tubuh kita jadi manja kayak gitu. Nah, kalau kita di sahur dan di buka puasa mengurangi makanan yang manis dan makan makanan yang berlemak, insya Allah selama masa puasa juga tidak sakau ya sel kita ya. Jadi nggak akan terlalu banyak perubahan mood. Selain memang disitulah memang ujiannya juga, tapi tubuh kita juga boleh diajarkan. Karena kan segala sesuatu itu bentuk adaptasi ya kayak. Jadi pasti kan semua beradaptasi kayak gitu. Oke, keren banget. Aduh, ngomongin adaptasi nih ya dok ya. Kita ini dari sahur, tarawih, lalu juga dari berbuka. Kadang untuk tidur sendiri itu agak berantakan nih dok nih. Nah, gimana nih untuk dokter menanggapinya? Karena tidur ini kadang ada yang kurang, efek begadang itu tadi kan, capek tadarusan, itu gimana nih untuk dampak kesehatan kita sendiri? Ya, sebetulnya bukan hanya masa puasa ya. Sebenarnya kita kan membutuhkan tidur itu setiap harinya ya. Walaupun secara teori tidur yang baik itu berapa coba? 8 jam. 8 jam. Tapi saya dulu waktu kuliah, mungkin ini boleh sedikit boleh. Saya waktu kuliah dulu dosen saya pernah bilang gini, oke, kalau kamu tidur 8 jam sehari dalam 24 jam, kalau kita bagi 8 itu berapa Kak? 3 ya? Ya kan? Berarti sepertiga hidup kamu gunakan untuk tidur. Jadi kalau kita hidup selama 60 tahun gitu ya, kita 20 tahun tuh kerjanya tidur doang. Kalau diakumulasi itu kita 20 tahun tidur. Nah, jadi memang sebetulnya secara teori betul 8 jam sehari, tapi untuk orang dewasa tidak butuh sebanyak itu. Jadi sekitar 4 sampai 6 jam aja cukup. Udah cukup betul. Ya dok ya. Apalagi kalau kita nih masih muda misalkan gitu ya, masih energik, kita masih punya cita-cita yang jauh. Ya sayang banget terus sepertiga hidup kita gunakan untuk tidur kan. Benar. Mungkin untuk pola tidurnya, kalau kita pasti kan bangun sahur tuh sekitar jam 3 jam 4 pagi ya. Jam 3 jam 4 pagi itu pasti bangun sahur. Terus memang baiknya kita sholat subuh terus tidak tidur lagi. Tidak tidur itu lagi, paling benar. baiknya. Kita beraktivitas, baru tidur itu memang setelah tarawih. Tapi kan memang susah tuh biasanya merubah kebiasaan itu, karena kan bangun jam 3 jam 4 pasti ngantuk banget. Tapi itulah yang sebetulnya lebih baik untuk irama sirkadian namanya ya. Jadi irama untuk hormon. Jadi irama hormon di jam 3 jam 4 itu bagus kalau kita bangun jam segitu. Jadi dia malahan toksifikasi tubuh tuh maksimal, optimal gitu kalau untuk dia mau detoksifikasi. Nah, salah satu keuntungan dari puasa juga adalah detox. Jadi bisa mendetoks tubuh kita dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita tuh benar-benar hilang pada kondisi kita berpuasa. Jadi kerja ginjal optimal, kerja liver optimal gitu. Jadi kalau untuk tidur sendiri sebetulnya kalau untuk dewasa, dewasa itu berarti kisaran sekitar usia 18 tahun sampai 50 tahun ya. Di atas 50 tahun sekarang udah mulai turun lagi. Angka lansia kita dulu 60, sekarang udah lebih turun lagi ya. Jadi sebenarnya itu agak sedih, artinya angka harapan hidup kita juga turun gitu ya. Jadi setelah sampai dengan batas 50 tahun di angka 4 sampai 6 jam sehari itu cukup untuk tidur. 4 sampai 6, waduh keren banget. Ini suatu ilmu juga loh untuk pemirsa Davika TV, tapi tidak berpatokan dengan itu saja ya dok ya. Balik lagi tadi kan kita bicara ada yang kerja shift malam ya, kadang-kadang itu ya balik lagi memang masing-masing orang pasti punya pola hidup dan pola tidur yang berbeda. Jenis tidur juga beda loh Kak. Ada yang memang kalau saya tipenya tuh dia ada namanya tuh kayak kalau kita tidur bangun terus saya udah nggak bisa tidur lagi tuh. Nah iya, saya harus aktivitas sampai nanti mungkin siang hari tuh turun tuh, ya udah mulai turun gitu ya. Jadi memang harus dikenali dulu pola tidur dari masing-masing orangnya supaya bisa si tidurnya ini lebih optimal walaupun dalam jangka waktu yang seminim mungkin. Seminim mungkin, bener. Ayu juga pernah deh ngerasain kayak gitu, kayak begadang nih ya dok ya. Kita tidurnya jam 3 nih, tapi abis itu kita kebangun di jam 6 misalnya.
Nah, untuk jam-jam berikutnya itu udah nggak ini lagi, tetap bugar, tapi nanti setelah beberapa jam, 4 atau 5 jam baru ngantuk lagi. Betul, berarti pola tidurnya sama-sama aku. Nanti ada itu tipe-tipe tidur sesuai dengan, disimbolkannya dengan binatang itu, ada 4 tipe. Iya ya dok ya, waduh, sama berarti kita dok. Oke, dan di yang terakhir ini ya dok ya, mungkin pesan nih dari dokter yang disampaikan mungkin terkait tentang tema kita hari ini, yaitu tetap bugar selama bulan Ramadan. Oke, jadi sedikit pesan ya untuk para pemirsa Davika TV, jangan lupa untuk sahur di setiap harinya ya, usahakan jangan skip sahur yang pertama. Yang kedua, asupan cairannya dimaksimalkan, hindari makanan yang manis dan berlemak, goreng-gorengan, sirup-sirupnya dikurangin. Yang keempat, tingkatkan ibadah, lebih tenang ya, bahagia, karena mood dan bahagia itu sebenarnya adalah kita sendiri yang mengatur. Seperti itu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan semua puasanya lancar. Lebarannya juga lancar. Oke, Ayu juga makasih banyak untuk Dokter Cika nih ya yang udah hadir di studio Anggur Davika TV. Terima kasih banyak ya dok. Semoga puasanya lancar. Amin, dan juga THR-nya lancar. Itu paling amin paling serius ya. Paling serius. Benar sekali. Itu menjaga agar mental kita tidak tetap stabil. Iya, tetap stabil betul, tadi ya dok ya. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Cika, dan baiklah pemirsa Davika TV, tentu sudah kebersamaan kita di program Ramadan Sehat, dan tentunya hikmah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari Dokter Cika sendiri telah menyampaikan pentingnya untuk hidup sehat dan bugar selama di bulan Ramadan. Dan terima kasih banyak, Ayu Puspita pamit undur diri. Ramadan sehat, sehatkan tubuh, sehatkan jiwa. Saya Ayu Puspita Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.